Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Salawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali, mari kita baca sholawat dan Fatihah bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibin. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra waya saleh salihah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada halal barakah. Ya Allah, kula nyuwun sakit kesa Mekah Madinah. Sallatullah salam ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Para jamaah, kita lanjut kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Nomor 10, malaikat akan terus berdoa untuk orang yang selalu dalam keadaan suci. Kemarin sudah ini ya. Kita ulang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yuhdith.
Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innal malaikata setuhuni malaikat iku yastaghfiruna padha njalukake ngapura kabeh lil insani marang menungso madama selagine langgeng sapa menungso ala taharatin iku ing atase suci walam yuhdis lan durung hadas sapa insan sapa menungso. Nah, pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, kita bahas tentang melanggengkan wudu. Barang siapa yang selalu dalam kondisi berwudu, maka malaikat selalu memohonkan ampun untuknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, beliau diampirkan ke surga. Begitu mampir ke surga, ternyata Rasulullah mendengar suara terumpahnya sahabat Bilal. Jadi sandalnya Bilal, sahabat Bilal itu sudah ada di surga. Lho iki lak sandale Bilal, kelompen ya. Semerap kompen ibu-ibu. Ya, kelompene Bilal lho. Kelompene Bilal kok ana nduk swarga ya. Wong Bilal durung mati tapi kelompene wis ana swarga. Begitu dari Isra dan Mi'raj, maka sahabat Bilal ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabat Bilal, engkau punya amalan apa? Sandalmu kok sudah ada di surga?" Sahabat Bilal menyampaikan, tidak ada amalan yang istimewa ya Rasul. Hanya saja saya itu membiasakan selalu dalam kondisi berwudu. Kemudian setiap selesai wudu, saya melakukan sholat sunnah wudu. Tidak ada perintah dari Rasulullah itu, tapi sahabat Bilal melakukan itu. Jadi setelah berwudu, sahabat Bilal itu melakukan sholat sunnah wudu. Ada yang mengatakan syukrul wudu. Di doanya ya sholli sunnatal wudu'i rok'ataini lillahi ta'ala. Jadi itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Perintah Rasulullah tidak melarangnya. Oh, berarti itu keistimewaannya. Engkau diberi kemuliaan oleh Allah, engkau belum mati saja sandalmu sudah berada di surga. Tidak sampean kepingin sandal sampean wis ana swarga dhisik, Nah, habis wudu melakukan sholat sunnah wudu. Kalau sandalnya saja masuk, apalagi orangnya. Sebagai prolog itu para jamaah. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-11, fadilah mandi di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man igtasala yaumal jum'ati wa farallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man igtasala utawi sopone wong iku adus yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wa farallahu mongko ngapura sapa Allah lahu marang man ma ing dosa-dosa bainal jum'ati ing dalem antarane Jumat iki ilal jum'ati tumeka Jumat mengko. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah dzalika ing mengkono adus
sawaban iku ganjaran fi qabrihi ing dalem kuburan man. Wa thaqula lan abot apa sawab apa ganjaran ala ing atase mizanihi terojune utawa timbangane man, yaitu timbangan amale. Hai Sayyidina Ali, barang siapa mandi pada hari Jumat maka Allah akan mengampuninya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, dan Allah menjadikan amalia tersebut, mandi tersebut, sebagai pahala dalam kuburnya dan akan memperberat timbangan amalnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, juga tentunya kepada kita semua. Hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa mandi pada hari Jumat, di panjenengan nek siram dina Jumat. Dina Jumat itu berarti hari Kamis, terbenamnya matahari hari Kamis, ya, sampai nanti terbenamnya hari Jumat. Itu termasuk terhitung hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ya hari Kamis sore itu surupe srengenge itu mulai pergantian hari. Nah, ba'da asar surup. Jadi terbenamnya matahari itu bergantinya hari. Dalam hitungan Qomaria. Kalau Samsia hitungannya jam 12 malam itu pergantian hari. Jadi sinten mawon sing siram pas niku, ya, mulai surupe srengenge sampai besoknya, sampai pada sore besoknya, nah itu diantaranya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah pada hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang selama 1 minggu. Oleh karena itu jangan tinggalkan mandi di hari Jumat. Semalam Jumat nek saged sampean kudu adus, ya. Tapi nek eman nek adus tok ae ya. Diawali dengan sesuatu yang menjadikan kita wajib mandi. Nggih, sampean kok guyu anu. Timbang ganok gaene adus, aduk ditambahi tambah ganjaran. Ya. Kenapa Bu? Bedal umroh. Ya. Yes. Oh, lebih bagus diniati, ya. Niat untuk mandi hari Jumat. Nawaitul husla fi yaumil Jum'ah lillahi ta'ala. Nek mboten saged basa Arab nggih. Gusti kula niat adus dinten Jumat. Krana panjenengan. Mbok nonton ae angel-angel. Kok bahasa Arab keliru dadi kae kan. Nawaitul husla fi yaumil Jum'ati lillahi ta'ala. Kalau tidak ada niatnya ya beda lagi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi lah mandinya yang disunahkan seperti mandi besar, keramas. Kayak mandi keramas nih, membasahi seluruh tubuh. Iku aku kalau sampai akan timbang keramas gak lapo-lapo, aduk lapo. Mumpung
malam Jumat. Wonten sing mewajibaken, Bu, nek malam Jumat kumpul bojo niku. Kayak kula ngeten niku nek malam Jumat bojo kula niku tau ayu. Ya, malam Jumat. Nek mboten percaya sampean mriko. Ati ben malam Jumat niku wis tau ayu, mbok sida buka sida. Double nggih. Diganjarane kathah. Niat mandinya double. Nawaitul ghusla li hadasil akbari fardholillahi ta'ala, ditambah malih. Waten niku nggih pun katut masih niate setunggal. Ngoten. Ganjarannya kathah lho Bu, kumpul bojo malam Jumat itu. Wakilah ada yang mengatakan padha mbek mateni wong kafir 40. Lho ngoten ya. Bu. Padha mbek mateni wong kafir 40. Eman nek mboten niku eman. Ngoten. Ya, nilainya beda ya. Nilainya beda. Bedanya apa? Mandi di hari Jumat ada nilainya. Ya, mandi di hari Jumat ada nilainya. Diampuni dosanya mulai Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Nah, sampai nilai-nilai saestu nih penting nih. Ya. Nggih. Jadi diusahakan malam Jumat ditambah malam-malam yang lain. Nanti eco nek sing estri seneng ngaji eco hati. Nggih. Makanya kalau itu loh nikmatnya ngaji itu ya. Nikmatnya ngaji itu begitu tahu. Hati nek sing lanang Dik, yuk maten wong kafir 40 Dik. Oke, ngoten. Niku nek sing wedok niku seneng ngaji. Ono sing wedok gak seneng ngaji niku. Dik ayo maten wong kafir 40 Dik. Ya napa jawabe? Iya wong kafir 40 mati aku remek cak ngono. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Rasulullah menyampaikan siapa yang mandi di hari Jumat maka diampuni dosa-dosanya mulai Jumat sekarang saat itu sampai Jumat yang akan datang. Bagaimana mengampuninya ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Allah menjaga dirinya dari dosa termasuk itu. Jadi selama 1 minggu itu dijaga oleh Allah tidak sampai melakukan maksiat. Kemudian dapat ganjaran di dalam kubur, kemudian tambah berat timbangan amal kebaikannya. Itu diantara faedah atau hikmah mandi di hari Jumat. Kalau di hari-hari lain belum ada ketentuan. Beda dengan hari-hari yang lain. Kemudian berikutnya nomor 12 rahasia di balik siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Ya Ali wahai Sayyidina Ali alaika netepono siro bisiwaki kelawan siwakan fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arba'atun utawi papat wa ishruna lan 20 papat lan 20 berarti 24
24. Fadilatan apane kautamaane fitini ing dalem agama wal badani lan badan. Wahai Sayyidina Ali, tetapkanlah untukmu bersiwak, sebab dalam bersiwak ada 24 faedah, baik dalam agama maupun dalam tubuh. Siwak, bersiwak yaitu menggunakan kayu siwak. Siapa yang bersiwak akan mendapat 24 faedah. Di sini tidak dijelaskan 24. Ada yang mengatakan sampai 70 faedah. Di antaranya faedahnya bersiwak. Pun nate siwakan apa dereng? Gosok gigi ya. Ya. Oh ya itu gosok gigi, pasta giginya kan ada siwak. Ya bisa saja, tapi nilainya berbeda. Jadi ini yang dimaksud adalah menggunakan kayu siwak. Bagi ibu-ibu kalau ada tetangganya atau saudaranya umroh atau haji, itu biasanya pulang bawa kayu siwak. Mungkin di toko-toko banyak kok ya. Di Ampel ya. Mungkin di apotik ada mungkin. Oh enggak ada. Ada pasta gigi ya. Nek panjenengan mau bersiwak itu ada 24 keutamaan. Di antaranya kalau saya baca-baca keutamaannya saya simpulkan 24 aja. Nah ini di dalam agama, ada di dalam agama dan untuk badan juga. Di antaranya kalau dalam agama manfaat siwak, satu, Allah ridho, diridhoi oleh Allah, disukai Allah. Satu. Yang kedua, bisa melipat gandakan pahala. Tidak melipat gandakan uang ya. Melipat gandakan pahala. Artinya termasuk sholat ya. Sholat yang siwakan dan yang tidak itu beda. Kalau pakai siwak itu bernilai 70 kali lipat pahalanya. Jadi misalkan kalau sholat sendiri itu satu ya. Nah kalau sholat pakai siwak itu 70. Itu nilainya. Melipat gandakan pahala. Kemudian bisa menambah kefasihan di dalam membaca Al-Quran, di dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Quran, bisa tambah fasih. Kemudian bisa menambah kuatnya hafalan, kemudian bisa menyucikan hati, hatinya akan lebih suci ya. Lebih suci, tambah apik hati ini. Kemudian bisa memudahkan untuk membaca syahadat dikala menghadapi akhir hayat. Nah, sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu akan dimudahkan Allah untuk mampu mengucapkan kalimat syahadat. Itu dalam bidang agama. Kemudian dalam bidang kesehatan badan diantaranya yaitu yang ada kaitannya dengan gigi dan mulut. Yang pertama, tidak mudah sakit gigi, gak gampang loro untune. Sakit gigi itu sakit loh. Ibu-ibu pernah sakit gigi? Sing gak tahu loro ya gak rasane. Sing wis tahu loro, masya Allah loro untu. Loro setengah mati kan si nyambangi, ya iku loro untu niku ya. Sakit gigi. Jadi tidak mudah sakit gigi, tidak mudah giginya berlubang. Karena ada bisa menguatkan emailnya, kemudian bisa merawat giginya tidak mudah goyang-goyang gitu. Untuk ini gak ugal-kaglik lah ya. Kemudian bisa membersihkan dari flek-flek gigi,
kemudian bisa memutihkan gigi, tuh hebatnya siwak tuh. Kemudian bisa melindungi gusi, mencegah pendarahan gusi, bisa menyegarkan bau mulut, melegakan pernafasan, dan bisa menjernihkan suara. Wah, di suaranya tambah nyaring. Ya. Kemudian kalau selain dari gigi dan mulut, itu diantaranya bisa mencegah tumor rahim. Jadi siwak kemudian digigit, ya, dipakai siwaknya, kemudian ditelan, itu bisa mencegah tumor rahim. Kemudian mencegah gangguan pencernaan, BAB-nya bisa lancar. Mempertajam penglihatan, apalagi melihat uang tambah jelas, ya. Siwakan delok duit tambah ketok jelas. Jadi kemudian bisa menambah kecerdasan, kemudian bisa memperlambat ketuaan, nah, bisa awet muda. Umur 54 sok ketoke 45, ya. Umur 72 sok kualik dadi 27, ya. Bisa memperlambat ketuaan, bisa menghilangkan pusing-pusing, sakit kepala, menambah kewibawaan, kemudian mengandung vitamin C dan kalsium. Itu diantaranya kalau saya cari-cari hadis-hadis Nabi dan keterangan-keterangan, ada 24. Oleh karena itu kalau sudah tahu begini, alangkah emannya kalau tidak bersiwak. Oh sakit, kegeten Bu. Kok sakit semua ini, bagaimana ini? Nggih dikira-kira jangan saya bawa siwak ya. Saya bawa siwak ya. Saya bawa koi siwak. Ya. Ini diantaranya yang kecil. Tergantung, ada yang suka besar, ada yang suka kecil. Kalau ibu-ibu suka besar atau kecil? Oh besar ya. Ya tergantung selera, ya. Misalkan kecil gini. Diusahakan siwak ini panjangnya 1 jengkal kalau bisa, sakil. Ya. Minimal 4 jari. Jadi minimal 4 jari. Untuk apa ini? Bagaimana cara makainya? Yang pertama ini terus dikupas, ya, dikupas. Kalau nggak tahu kan, nggak pakai dikupas seluruh. Oh itu mungkin ya. Nah, caranya ini dikupas 1 senti, ya. Kemudian digigit. Kalau nggak kuat gigit karena besar mungkin ditutup ya, di palu ya, diulek. Ya dipukul-pukul atau dia ya, nah, akan jadi seperti ini, seperti sikat, akan jadi seperti sikat gigi. Nah itu, ini nggak sakit Bu, seperti sikat gigi. Ya, bagaimana cara mempraktekannya, cara memegangnya? Ada caranya memegangnya, tidak sekedar caranya. Ada caranya, adalah gini. Yang 3 jari berada di atas, yang 2 jari di bawah, yaitu kelingking dan jempol. Ini cara megangnya. Cara megangnya gini. Kemudian bagaimana cara makainya? Jika oleh kasar-kasar, ya, cara makainya bisa dengan cara apa jenenge iku? Bentar. Ada bisa atas bawah, tapi
sebaiknya tidak atas bawah. Atas bawah itu untuk gusi atau untuk lidah. Ini untuk lidah, tapi kalau untuk gigi itu menggunakannya dengan cara ini dipraktekkan, Bu. Cara menggunakan angka 8 itu namanya urdon ya, seperti angka 8 cara menggunakannya. Jadi dari sini ini terus ke atas, gigi kanan yang atas, terus gigi kanan yang bawah, terus yang kiri ke atas lagi, terus ke bawah, terus kembali ke tengah. Ya sambil di seperti gosok gigi itu ya. Nggih. Kalau praktekkan betul namanya. Ini ya. Atas ya. Kemudian yang bawah. Kemudian ke kiri yang atas. Kemudian yang bawah. Dan ya seperti gosok gigi tapi jalannya seperti itu. Kalau lidah jadi rasanya ya rasa khas siwak ya. Rasa kayu. Ada rasa khas siwak ya. Ya bebas saja lah, bebas, ya. Bebas. Yang penting bisa rata, ya. Bebas. Cuma tadi kesunahannya begitu, kesunahannya begini. Bebas. Misal gerahamnya ya begini nggak apa, tapi memegangnya gini, memegangnya. Kesunahannya memegangnya seperti ini. Untuk rata dan tidaknya itu bebas. Ya. Ibu kalau ingin tahu rasanya nih ya, saya bawa 2 ya. Untuk panjenengan kenan. Nanti digigit-gigit ya, dirasakan. Iya, ya nanti dicoba sendiri. Ya. Ya jadi kalau kecil kalau kecil semacam ini untuk melembutkan ya cukup digigit ya. Jadi kalau awalnya itu dimasukkan ke air supaya lebih lunak, dimasukkan air ya, kemudian dikupas 1 cm ya, hampir 1 cm, kemudian digigit. Nah, nanti bisa lembut. Sampai berapa ini? 40 hari. 40 hari dipotong, 40 hari dipotong wujudnya, ganti sininya. Nah, lanjutnya. 40 hari dipotong, ganti sininya sampai habis, sampai bisa dipakai. Awet. Awet. Dalam? Enggak baik. Iya. Siapnya enggak baik. Selesai pakai enggak bau. Kalau kayu biasa kan. Ya dicuci boleh, ya. Dibersihkan boleh. Makruh untuk dipinjamkan. Bang. Makruh untuk dipinjamkan ya, untuk sendiri. Ya, barangkali ya, loh saya lupa ndak bawa siwak, pinjam siwaknya. Makruh mendekati haram ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, siwak dan faedahnya. Jadi banyak sekali faedah bersiwak.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya masih dalam siwak. Siwak ini adalah salah satu dari sekian banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak Rasulullah saja, nabi-nabi, seluruh nabi itu suka dengan siwak. Salah satu hadis Nabi, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 hal yang merupakan sunnah para nabi dan rasul. Nabi yang jumlahnya 124.000. Jadi nabi itu seluruhnya itu jumlahnya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000. Itu nabi. Kalau rasul 313. Jumlah rasul 313. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu mendapat wahyu dari Allah, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, itu nabi. Kalau rasul mendapat wahyu dari Allah, wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, rasul jumlahnya 313. Nah, yang wajib diketahui jumlahnya 25. Nah, panjenengan diusahakan hafal 25 nabi, itu wajib diketahui. Murid-murid saya kalau mulai kelas 3 itu sudah hafal nabi-nabi, 25 nabi. Itu hafal, harus hafal, setiap hari diucapkan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Selawi Gusti Nabi Muhammad, hitungan rampung wis dadi tamat. Nah, 25 nabi. Lah jadi seluruh nabi itu suka dengan siwak. Di antara 4 hal sunnah nabi dan rasul, 1 at-ta'atur, wangi-wangian. Jadi seluruh nabi itu suka dengan wangi-wangian. Lebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu tubuhnya wangi walaupun tidak pakai minyak wangi. Itu Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu. Rasulullah kalau duduk di suatu majelis kemudian beliau pergi, maka majelis itu masih baunya wangi. Karena Nabi tidak pakai minyak wangi pun sudah wangi. Malah beliau mengatakan ada 3 hal yang sangat menyenangkan hatiku di dunia ini. 1, istriku solihah. Jadi Sayyidatina Khadijah, Siti apa? Aisyah, solihah. Cirinya istri solihah itu gak dibelanjani, menengai. Nah, itu ciri solihah. Nek panjenengan kok gak dibelanjani bojo dadak menengai, kedip-kedip, itu tandanya solihah. Contohnya ya, ketika ini satu contoh kenapa saya bilang istri Rasulullah itu solihah gak dibelanjani menengai. Suatu hari Rasulullah pulang dari dakwah, habis kuliah subuh, pulang kira-kira ya jam 7, jam setengah 8 lah. Ya Khumairah, wahai istriku, pipinya kemerah-merahan. Ya. Nek nyeluk ngoten, nek nyeluk bojone ngoten. Sampeyan diceluk ya napa? Sayang ngoten nggih. Okay. Adakah sarapan saat ini? Nah, istrinya menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf,
saat ini tidak ada sarapan. Kenapa? Saya tidak bisa belanja. Lu yo gak tak belanja. Jadi meneng ayo gak adang nae. Oh alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau ibu-ibu gak dibelanjani yo meneng langsung bon nae. Wis pinter blonjo ya, pinter bon ya. Ngoten mawon Bu, aja dik muring-muring ya sampean bon. Sampean utang. Itu diantaranya. Jadi yang membahagiakan hatiku di dunia ini ada 3. 1, istriku sholihah. Yang kedua, ju'ilat qurratu aini fi sholah. Hatiku bahagia ketika aku sedang sholat. Kalau aku sholat tuh merasa nikmat, bahagia sekali. Makanya Rasulullah itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena dinikmati. Saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Nek kula tingalin niku, kula waos niku surat yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Itu surat-suratannya. Surat Al-Imran, surat An-Nisa, Waqiah, Tabarok, ngoten niku dawa ngoten niku. Panjang-panjang. Nek kena tiang GPG langganan, kul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Nah itu. Nah, coba dibayangkan Rasulullah kalau sholat malam suratnya panjang-panjang. Sholatnya berapa rakaat? Sholatnya ya 11 rakaat. 11 atau ada 12. Ya ganjil, ada ganjil, ada witirnya ya, berarti ganjil. Nah, 11 rakaat. Ya. Itu kalau suratnya panjang-panjang loh jam berapa? Gini betul. Tapi karena nikmat, karena seneng itu tidak terasa walaupun lama itu. Jadi tiang lu nek seneng gak kroso. Jika tuh sampean rumin lho Bu, pas pacaran ya berjam-jam tidak terasa. Gini betul. Oh berarti pengalaman ya. Itu jadi Rasulullah itu merasa bahagia ketika melakukan sholat, makanya sholatnya berlama-lama. Nek sampean kali kula mboten imam adik rodok suwe titik ya napa kira-kira tengeri wis ati nek tarawih iki imame suwe meneh gak tarawih kene golek sing ekspres ya. Kemudian yang ketiga, hatiku bahagia karena Allah memberikan keistimewaan kepadaku, tubuhku wangi walaupun aku tidak pakai minyak wangi. Itu Rasulullah. Nah karena kita itu tidak berbau wangi, Bapak Ibu, disunnahkan untuk pakai minyak wangi. Terutama kalau mau kumpul suami istri, nah, diusahakan damel minyak wangi. Ojo remason, nih apa malih? Balsem remas ya Allah. Bapak-bapak niku nek kula pengawasan kula tangleti, Pak. Ngembung bojo lebu sampai wangi seneng pundi Pak ngoten. Nggih sedaya muni wangi. Ana malih sing lebus ngoten. Lho iku lebuse ndungsel apa maneh wangi. Lah ngoten nggih. Maka diusahakan pakai wangian masih kemanten lawas nggih tetep gawe minyak wangi. Untuk memberi semangat. Jadi itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah para nabi dan rasul. 1 at-ta'atur wangi-wangian. Yang kedua al-khitan, itu khitan. Rasul semua laki-laki Bu, tidak ada perempuan. Ya. Jadi semua nabi yang 124.000 itu semua itu laki-laki. Tidak ada satupun rasul itu perempuan.
dan semuanya khitan. Sedaya sunat. Masuk Nabi Adam itu nggih sunat. Sunatnya Nabi Adam damel watu. Karena belum ada besi, jadi pakai batu. Saya baca kitab Injil Barnabas. Kebetulan saya baca Injil Barnabas. Di situ dijelaskan tentang khitannya Nabi Adam. Ternyata pakai batu. Kula bayangno masya Allah gawe watu. Dan boten, jadi pakai batu. Ya. Kalau Rasulullah lahir sudah dalam keadaan khitan. Ya. Kalau Nabi Adam itu khitannya pakai batu. Padahal manual gitu. Padahal nyuwun sewu, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter. Kalau 60 dhira' berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam, 30 meter. Lebar tubuhnya 4 meter. Wih ndane yo ngono. Lho ngono iku sunate gawe watu ya Allah. Dan kalau Nabi Ibrahim khitannya bil qadum, khitannya sudah pakai pecok. Nah, karena sudah zaman besi, jadi Nabi Ibrahim khitannya dengan qadum. Qadum itu pecok, dipecok dhewe. Dipotong sendiri. Ya peradaban sudah ada zaman besi. Nah, sudah zaman besi. Kalau putra-putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak itu dipotong sendiri dengan pedang sama ayahnya, sama pisau. Kalau Rasulullah sudah lahir dalam keadaan khitan, itu Rasulullah. Makanya di Saudi itu budaya mengkhitankan anak itu dibarengi akikoh. Jadi mengkhitankan dibarengi akikoh. Di lingkungan kita juga banyak kok. Pas akikoh khitan juga. Tapi biasanya di GPG gini nyunatno anak dibarengno oleh arisan biasanya. Gina boten Bu? Nggih. Atau kadang dipeksa anake. Nah, kemudian kalau umatnya Nabi Muhammad SAW khitannya sudah macam-macam, ada yang cala, ada yang dokter, ada laser, ada yang klaim, itu sudah banyak. Malah katanya sih kalau di Jepang itu 20 anak begitu ya langsung ditombol, main tombol, jret langsung pedot kabeh. Sudah zaman kemajuan. Khitan itu sunnah para nabi dan rasul, kemudian nikah sunnah para nabi dan rasul. Nah baru kemudian as-siwak. Nah, siwak itu sunnah para nabi dan rasul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilah wa sanamu kulli ibadah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika netepono sira bisolati kelawan salat, ngelakoni salat fi ing dalem pira-pira awqatiha waktune salat. Fa innaha mongko setuhune salat Roksu iku sirahe kulli saben-saben fadilatin keutamaan, wasanamu lan dadi punuke kulli ibadatin saben-saben ibadah. Wahai Sayyidina Ali, tetapkanlah untukmu sholat tepat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah merupakan induk segala fadilah, segala keutamaan, dan merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Jadi diusahakan sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya itu
ya satu ya sholat berjamaah di masjid, di musola, ya mendengarkan adzan, iqomah, kemudian bersama dengan imam sholat. Itu jelas tepat pada waktunya. Ada yang mengatakan tepat pada waktunya itu pokoknya tidak sampai habis waktu sholatnya. Sudah ditentukan sholat zuhur jam sekian sampai sekian, asar jam sekian sampai sekian sudah, dan sholatnya tidak sampai melebihi waktu. Ada yang itu. Ada yang nomor 3 namanya sholat tepat waktu itu tidak olor-olor. Nah, karena ada wis engko ae menunda-nunda, tidak menunda-nunda sampai waktunya akan habis. Ada yang sholatnya sarib, asar campur maghrib. Ada yang sholatnya subuh jadi sholat duha. Ya. Sholatnya sampai kepadangan. Tapi tidak masalah kalau memang ketiduran. Ya. Tapi kalau sudah tahu adzan, ya, sholat subuh, adzan subuh sudah mendengar, tapi etok-etok gak kerungu, lah iku siji meneh. Ya. Jadi sholat tepat pada waktunya. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian kalau bisa sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah, kalau panjenengan kita semua itu gemar melakukan sholat berjamaah, akan diberi 5 hadiah oleh Allah. Secara singkat, hadiahnya 1, la yusibu fakrun fid dunya, tidak bakal melarat hidup di dunia. Disugihno kalau Gusti Allah. Sugih itu bisa materi, bisa immateri. Sugih itu merasa cukup, tidak merasa kurang. Nah, itu namanya kaya. Sing jenenge melarat itu ya kurang aja. Kan masih banyak orang hartanya banyak cek kurang aja. Ya. Uangnya berlipat-lipat masih kurang saja. Akhirnya korupsi dan seterusnya. Itu karena miskin termasuk kurang. Kemudian yang kedua, hadiah yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, diangkat oleh Allah azabnya dari kubur, dikubur tidak disiksa. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, yamuru ala sirat kal barqil khotib, melewati sirat cepatnya bagikan kilat yang menyambar. Sedangkan yang terakhir, yudkhiluhullahul jannah bila hisabin wala adzabin, dimasukkan surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu orang yang sholatnya berjamaah 5 waktu. Kula niki sembahyang tapi utang kula cek kuwadah. Mungkin ya tidak 5 waktu jamaahnya. Ngira mboten? Mungkin tidak berjamaah 5 waktu. Kalau jamaah 5 waktu masih utang akeh ya iso nyawur, ngeten. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu untuk ditanyakan. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampai surup. Nggih. Nggih. Diundur. Nggih.
Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mandi di hari Jumat itu hukumnya tidak wajib. Jadi tidak diwajibkan. Ya. Pokoknya di hari Jumat disunnahkan. Jadi sunnah. Artinya sunnah itu tidak mandi pun tidak apa-apa. Ya. Kalau wajib berarti harus mandi. Kecuali untuk mandi besar wajib. Ya. Jadi mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah, kecuali itu tadi mandi wajib. Misalkan berapa kali, ya terserah, beberapa kali monggo, berkali-kali monggo. Niatnya bagaimana? Ya diniati, setiap mandi diniati. 1 kali mandi, 1 kali niat. 10 kali mandi berarti 10 niat. Yang penting mau mandi niat bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kula niat siram dinten Jumat karena panjenengan, karena ngelampahi sunai Kanjeng Nabi. Jadi setiap melakukan mandi diniati mandi hari Jumat. Kemudian untuk melakukan sholat tadi, bagaimana ada yang sholatnya itu diundur, tidak masalah, yang penting tetap dalam waktunya, itu masih dikatakan tepat waktu. Yang lebih tepat lagi yaitu tadi, begitu ada waktu terus ada adzan, itu lebih tepat lagi. Ya. Kemudian kalau di pondok itu memang ada yang diundur karena mutola'ah dan sebagainya, tapi tetap di dalam waktu itu. Jadi bisa dikatakan masih tepat waktu, apalagi dilakukan dengan sholat berjamaah. Nah, ya. Adzan kemudian langsung sholat, tapi ijen, ya lebih baik atau mundur tapi berjamaah. Pokoknya tidak sampai habis waktunya, itu masih bisa dikatakan tepat waktu. Kan kadang sering olor-olor aku, ya, terutama sholat asar nih loh. Mbono es yang dikerjakan nih. Kok baru lu ate maghrib rek boleh wanter sembayange koyo akas-akaso iku ya. Jadi itu, nggih, ngaten. Ada lagi Bu, monggo. Alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya, ya. Rupanya sudah malam, ya. Kita cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bermanfaat artinya dilaksanakan walaupun tidak 100%, ya. Jadi yang namanya manfaat itu tahu kemudian diamalkan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril dzat wa sirri sarifi sa'il asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.